Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Sahabat-sahabat sekalian, bahwa zakat fitrah adalah merupakan zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap orang Islam pada saat menjelang hari raya Idul Fitri. Dan kewajiban zakat fitrah itu adalah merupakan salah satu kewajiban yang memang diwajibkan oleh Allah hanya 1 tahun sekali. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, jangan sampai kemudian ibadah zakat fitrah yang hanya 1 tahun sekali ini kok kemudian tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariah atau oleh agama Islam. Jadi, ya zakat fitrah itu wajib bagi siapa? Bagi orang yang menjumpai bulan Ramadan dan juga bulan Syawal. Sekalipun hanya ujungnya saja atau hanya depannya saja. Jadi semisal ada bayi lahir pada asar hari terakhir bulan Ramadan, kemudian dia menjumpai maghrib bulan Syawal, malam hari raya Idul Fitri, maka bayi ini wajib dizakat fitrahnya oleh orang tua. Atau mohon maaf, seumpama ada orang yang meninggal di malam hari raya Idul Fitri, maka dia juga wajib untuk membayar zakat fitrahnya. Tapi kalau orang tidak menjumpai 2 bulan ini, bulan Ramadan dan bulan Syawal, maka dia tidak terkena kewajiban membayar zakat fitrah. Sebagai contoh, orang meninggal dunia pada hari terakhir bulan Ramadan misalkan, sekalipun menjelang maghrib, berarti dia tidak menjumpai bulan Syawal, maka dia tidak diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Atau hanya menjumpai bulan Syawalnya saja. Sebagai contoh, ada bayi lahir pada maghribnya bulan Syawal, pada malam hari raya Idul Fitri. Berarti dia kan tidak menjumpai bulan Ramadan. Nah, dia tidak terkena kewajiban membayar zakat fitrah. Sahabat-sahabat sekalian, kemudian permasalahan yang muncul di muka adalah, apakah zakat itu hanya boleh menggunakan beras atau boleh juga menggunakan uang? Nah, di sini ternyata sahabat-sahabat sekalian, dari 4 imam madhab ini, beliau tidak memperbolehkan zakat fitrah kecuali dengan menggunakan makanan pokok atau menggunakan sesuatu yang telah dinas oleh hadis. Kecuali hanya 1 imam yang memperbolehkan. Siapa dia? Yaitu adalah Imam Abu Hanifah. Tetapi sahabat-sahabat sekalian, yang menjadi permasalahan adalah, sekalipun di satu sisi Imam Abu Hanifah ini lunak memperbolehkan zakat fitrah dengan menggunakan uang, tetapi di sisi lain dia juga kaku, yaitu hanya memperbolehkan zakat fitrah dengan barang-barang atau makanan-makanan yang telah dinas oleh hadis. Kalau kemudian memperbolehkan zakat fitrahnya dengan uang pun,
itu hanya dengan uang seharga barang-barang yang telah dinas di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ini akan saya kupas tuntas agar sahabat-sahabat sekalian kemudian di dalam mengeluarkan zakat fitrah ini ya tidak taklid-taklid banget lah, ada sedikit wawasan dan pengetahuan. Dan saya mencoba akan memvisualisasikan hasil Bahsul Masail Lembaga Bahsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tentang pembayaran zakat fitrah dengan menggunakan uang. Agar apa yang saya sampaikan ini juga berdasar, tidak kemudian karangan-karangan belaka. Nah, di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i itu tidak memperbolehkan zakat fitrah dengan menggunakan uang, tetapi hanya diperbolehkan dengan menggunakan makanan pokok. Dalam hal ini adalah beras. Kenapa demikian? Karena sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna nakhruju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri sa'an min ta'am. Wa qala Abu Sa'id wa kana ta'amana asy-sya'ir waz-zabib wal iqtu wat tamar. Yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, dulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami menunaikan zakat fitrah dengan 1 sa' bahan makanan. Dan Abu Sa'id menyampaikan bahwa bahan makanan kami pada saat itu adalah gandum, anggur, keju, dan kurma. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian di dalam hadis lain disebutkan Abi Umar radhiyallahu anhu maqala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min ramadhana sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghir wal kabir minal muslimin. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah bagi manusia yang dikeluarkan pada bulan Ramadan berupa 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum bagi setiap orang merdeka, budak, laki-laki, perempuan, kecil maupun dewasa dari segenap kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, dinamika yang muncul di masyarakat seringkali terjadi kesulitan teknis pembayaran fitrah dengan beras. Baik karena memang masyarakat tidak lagi selalu menempatkan beras sebagai satu-satunya kebutuhan utama penopang hidup layak, ataupun karena masyarakat memang merasa lebih mudah membayarnya dengan uang. Nah, masalah ini kemudian sering menjadi pertanyaan masyarakat, terutama soal keabsahan zakat fitrah dengan menggunakan uang tersebut. Oleh karena itu, kemudian di sini ada beberapa argumentasi yang memperbolehkan zakat fitrah itu dengan menggunakan uang. Sebagian ulama, argumentasi yang pertama, sebagian ulama menilai bahwa tujuan dibalik kewajiban zakat fitrah itu sebagai hikmah saja yang tidak mengandung muatan hukum. Nah, meski demikian, sebagian ulama lain membolehkan konversi zakat fitrah dari makanan ke bentuk uang. Kenapa? Menilai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan saya bawakan di bawah ini, yaitu agar pada hari itu para penerima zakat dapat menikmati hidup selayaknya orang yang mampu. Nah, tentu saja uanglah yang lebih efektif untuk mewujudkan tujuan zakat tersebut.
Coba ini tujuan zakat yang dikemukakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ughnuhum fi hadzal yaum rawahu Daruqutni wa fi riwayatil Baihaqi ughnuhum antwa fi hadzal yaum. Dari Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukupilah mereka di hari ini. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Di dalam redaksi lain, riwayat Imam Al-Baihaqi disebutkan, cukupilah mereka sehingga mereka tidak perlu lagi berkeliling meminta-minta pada hari itu. Artinya agar orang yang menerima zakat pada hari raya Idul Fitri itu cukup. Dan mereka mempunyai kehidupan yang layak. Dan untuk mewujudkan kehidupan yang layak itu, ini lebih efektif dengan menggunakan uang. Coba begini ya. Ketika seorang mustahik zakat menerima zakat berupa beras, kemudian dia mau memasak berasnya, tidak ada gasnya, nah membutuhkan uang untuk memberi gas. Kemudian dia untuk memasak nasi dengan menggunakan rice cooker, tidak ada listriknya, butuh uang untuk memenuhi itu. Atau beras itu sudah menjadi nasi, kemudian dia mau memakan, butuh lauk pauknya, harus dibeli dengan uang. Nah kalau begitu dijual saja berasnya, ya bisa saja, tetapi kan repot juga. Dan kalaupun iya dijual berasnya, itu di pasaran harga beras zakat fitrah itu harganya tidak sesuai dengan beras yang normal, artinya di bawah harga standar. Nah oleh karena itu, atas dasar tujuan zakat yang tertuang pada hadis di atas tadi, maka Imam Abu Hanifah mengatakan seperti ini. Qala fa in a'ta qimatal hintah jaza indana li'anna al-mu'tabar husulul ghina wa dzalika yahsunu bil qimah kama yahsulu bil hintah. Qala ngendika sapa Imam Abu Hanifah, fa in a'ta mongko lamun aweh sapa wong qimatal hintah ing regani hintah jaza mongko wenang apa i'ta indana ing dalem kowe kita. Andaikan seorang dalam menunaikan zakat fitrahnya dengan menyerahkan uang senilai harga gandum. Sekali lagi, menyerahkan uang senilai harga gandum, bukan harga beras. Maka hukumnya boleh menurut kami. Maksudnya menurut Imam Abu Hanifah. Karena sungguh yang menjadi pertimbangan adalah terciptanya kehidupan yang layak. Tujuan tersebut dapat terwujud dengan penyaluran uang, sebagaimana dapat terwujud dengan menyerahkan gandum. Nah, ini keterangan ini terdapat dalam kitab Al-Mabsud karangan Syekh As-Sarakhsi, yaitu cetakan Beirut Darul Fikr juz 3 halaman 99. Kemudian pada kitab yang sama, Syekh Abu Ja'far radhiyallahu anhu menyatakan, wa kana al-faqih Abu Ja'far rahimahullahu taala yaqulu ada'ul qimah afdal li'annahu aqrabu ila manfaatil faqir fa innahu yashtari bihi lil hal ma yahtaju ilaihi. Ya, artinya pembayaran zakat fitrah dengan uang adalah pembayaran yang paling baik karena uang paling efektif untuk memberi manfaat kepada orang fakir. Pasalnya, uang dapat dipakai untuk membeli berbagai barang yang dibutuhkan. Nah, masalahnya begini. Menurut mazhab Hanafi, kadar uang yang dibayarkan itu harus sesuai dengan bahan-bahan makanan yang mansus, bahan-bahan makanan yang telah dinas dalam hadis. Tidak boleh dengan menggunakan uang seharga beras. Karena zakat fitrah yang dikeluarkan menurut Imam Abu Hanifah itu harus zakat fitrah yang disebutkan dalam hadis. Beda halnya dengan Imam Syafi'i. Yang disebutkan dalam hadis itu adalah sebagai contoh-contoh saja
dari bagian-bagian makanan pokok. Maka menurut Imam Abu Hanifah, sebagai zakat fitrahnya yaitu 1 sok korma kering, 1 sok syair, 1 sok anggur kering, 1 sok hintoh atau gandum. Nah, berarti kalau menurut Imam Abu Hanifah, kalau dia mau mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan uang, ia harus seharga barang-barang yang tadi. Misalkan saja kurma, 1 soknya kurma, berarti 1 sok itu kan 4 mud. Anggaplah 1 mud itu adalah 1 cawukan orang yang standar. Berarti kalau 4 ini kurang lebihnya ya 2-3 kilo kurma lah. Kalau kurma 1 kilonya semisalkan 50.000, berarti kan 3 kilo 150.000, tidak 25 atau 30.000. Nah, kemudian masyarakat Indonesia yang merupakan masyarakat pengikut Imam Syafi'i bagaimana? Nah, disinilah ya. Masyarakat Indonesia diperkenankan untuk melakukan intiqalul mazhab, perpindahan atau merangkai pelaksanaan ibadah dengan cara melompat dari 1 pendapat imam madhab ke imam madhab yang lain. Nah, cara ini dibenarkan oleh sebagian ulama. Dengan demikian, maka rumusan hukum yang dihasilkan dari konsep intiqalul madhab ini berujung pada dibolehkannya pembayaran zakat fitrah dengan menggunakan uang karena mengikuti pendapat madhab Imam Syafi'i. Sedangkan harganya adalah dengan menggunakan harga beras karena mengikut pendapatnya Imam Syafi'i. Kalau tadi, ya saya ulangi, kalau tadi bayar zakat dengan menggunakan uangnya mengikuti Imam Abu Hanifah, harganya itu mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Berarti dalam rangkaian ibadah zakat mengikuti 2 imam madhab. Bolehkah demikian? Boleh. Menurut sebagian ulama. Wal intiqal min madhabin ila madhabin akhar. Walau fi ba'dil masail fihi 3 aqwal. Qila yamtani'u mutlaqan wa qila yajuzu mutlaqan wa qila illam yajtami' bainal madhhabaini ala sifatin tukhaliful ijma' jaza. Wa illa fala kaman tazawwaja bila sadaqin wala waliyin wala syuhudin fa inna hadhihi surah la yaqulu biha ahadun. Artinya soal perpindahan dari 1 madhab ke lain madhab, meskipun tidak secara keseluruhan dari 1 rangkaian ibadah ya, artinya setengah mengikutinya, setengah mengikuti Imam Hanafi, setengah mengikuti Imam Syafi'i. Bagaimana seperti ini? Ulama memiliki 3 pendapat. Pendapat yang pertama, melarang secara mutlak, tidak boleh. Pendapat yang kedua, membolehkan secara mutlak. Pendapat yang ketiga, membolehkan selama tidak menghasilkan formulasi hukum yang bertentangan dengan ijma'. Apabila bertentangan dengan ijma', maka perpaduan mazhab itu dilarang. Seperti halnya perkawinan tanpa mas kawin, tanpa wali, tanpa saksi. Memang ada sebagian orang yang memperbolehkan, sebagian madhab memperbolehkan tanpa wali, 1 madhab. Madhab lain memperbolehkan tanpa saksi, madhab lain memperbolehkan tanpa mas kawin. Tetapi kemudian dari 3 madhab itu dikumpulkan menjadi 1, ya tidak boleh. Karena perpaduan semacam itu tidak diperbolehkan oleh seorang pun dari kalangan ulama. Nah, keterangan ini bisa didapat dari kitab Ats-Thimar Al-Yani'ah karangan Syekh Nawawi Al-Bantan. Itu pendapat ulama. Kemudian yang kedua, ternyata ulama dari mazhab Maliki, bukan Imam Malikinya, bukan. Kalau Imam Malikinya melarang berzakat dengan menggunakan uang. Tetapi ada ulama dari mazhab Maliki yang bernama Syekh Ibnu Qasim memperbolehkan zakat fitrah dengan menggunakan uang. Di dalam mazhab Maliki ini ternyata timbangan soknya
atau timbangan zakatnya itu memiliki bobot yang sama dengan madhab Imam Syafi'i. Artinya di dalam madhabnya Imam Maliki boleh menggunakan beras zakatnya, dan menurut Imam Ibnu Qasim boleh juga dengan menggunakan uang seharga beras. Wa minal mudawwanah qala Malik la yujzi'uhu ayyadfa'a fil fitrah thamanan warwa Isa an Ibnul Qasim fa in fa'ala ajza'ahu. Di dalam kitab Al-Mudawwanah Imam Malik berkata, tidak cukup bagi seorang yang membayar zakat fitrahnya dalam bentuk uang. Tetapi Syekh Isa meriwayatkan dari Imam Ibnu Qasim yang berkata bahwa jika seorang membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang, maka hal itu sudah dianggap sebagai cukup. Nah, ini terdapat di dalam kitab At-Taj wal Iklil lil Mukhtasar Khalil, kitab karangan Muhammad bin Yusuf Al-Abdari. Dalam hal ini, sekalipun tadi itu disampaikan oleh ulama dari madhab Maliki, dalam hal ini pengikut madhab Syafi'i yang berada di Indonesia kebanyakan itu diperkenankan untuk mengikuti pendapat dari madhab Maliki yang memperbolehkan pembayaran zakat fitrah dengan menggunakan uang senilai beras 2,5 kg atau 2,7 kg. Hal ini sesuai dengan keterangan berikut. Faidatun la yajuzu fi madhabil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ikhrajul ardi 'alil qimah faman arada ikhrajahu anha qallada mimman yaral jawaz kama afta Ibnu Hajar wa ghairuhu jawaz taqlid fi dzalik. Di dalam madhabnya Imam Syafi'i radhiyallahu rahimahullahu taala tidak diperbolehkan membayar zakat fitrah dengan barang lain atas nama barter atau dari benda yang ditentukan dalam teknik pembayaran zakat. Artinya membayar zakat dengan menggunakan uang menurut madhab Syafi'i itu tidak boleh. Siapa saja yang ingin menunaikan zakat dengan cara yang tidak dibenarkan dalam pandangan madhab Imam Syafi'i ini, dipersilahkan untuk bertaklid kepada ulama lain dari madhab lain yang membolehkannya, sebagaimana hal ini difatwakan oleh Syekh Ibnu Hajar dan imam lainnya tentang kebolehan bertaklid dalam persoalan tersebut. Ini keterangan didapat dari kitab Tarshihul Mustafidin karangan Sayyid Alawi Ibnu As-Sayyid Ahmad As-Saqaf. Artinya Imam Syafi'i melarang, tetapi kalau mau mengikuti, silahkan mengikuti imam madhab yang memperbolehkannya. Jadi kesimpulannya bahwa satu, zakat fitrah itu utamanya ya dengan menggunakan beras. Tetapi boleh dengan menggunakan uang. Dengan menggunakan uang ini juga ada dua. Satu, kalau kaku mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah, maka harus dengan menggunakan uang senilai barang-barang yang dinas di dalam hadis. Dalam hal ini semisal kurma. Ya. Jadi uangnya seharga kurma 3 kg. Kemudian yang ketiga, boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan uang sebesar atau senilai harga beras 2,5 kg atau yang lebih utama seharga beras 2,7 kg. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf agak panjang durasinya. Saya harapkan ini bisa ditonton secara tuntas, tidak terpisah-pisah, karena agar pemahaman kita itu tidak terputus-putus. Sekiranya konten ini dapat bermanfaat, silahkan di-like, di-share, dibagikan, karena man dalla ala khairin ka ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, seperti halnya dia akan mendapatkan pahala pelakunya.
Dan silakan di subscribe YouTube-nya, channel YouTube Syekhul Syekh Channel, agar bisa membawa kemanfaatan lebih banyak. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.